Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Azabiku semua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Wahabi kontemporer di Saudi Arabia yang sangat populer dan karismatik, mempunyai seorang guru yang sangat alim dan karismatik di kalangan kaum Wahabi, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di. Ia dikenal dengan julukan Syekh Ibnu Sya'di. Ia memiliki banyak karangan, di antaranya yang paling populer adalah karyanya yang berjudul Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, kitab tafsir setebal 5 jilid yang mengikuti paradigma pemikiran Wahabi. Tafsir ini di kalangan Wahabi menyamai kedudukan tafsir Jalalain di kalangan kaum Sunni. Syekh Ibnu Sya'di dikenal sebagai ulama Wahabi yang ekstrim. Namun demikian, terkadang beliau mudah insaf dan mau mengikuti kebenaran, dari manapun kebenaran itu datangnya. Suatu ketika, Al-Imam Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ayahanda Buya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, itu sedang duduk-duduk di serambi Masjidil Haram bersama murid-muridnya dalam halaqah pengajiannya. Di bagian lain serambi Masjidil Haram tersebut, itu Syekh Ibnu Sya'di juga duduk-duduk bersama anak buahnya. Sementara orang-orang di Masjidil Haram sedang larut dalam ibadah. Ada yang sholat dan ada pula yang tawaf. Ya. Pada saat itu langit di atas Masjidil Haram diselimuti mendung tebal yang menggelantung. Ya, sepertinya sebentar lagi hujan lebat dan segera mengguyur tanah suci umat Islam itu. Tiba-tiba air hujan itu pun turun dengan lebatnya. Akibatnya saluran air di atas Ka'bah mengalirkan air hujan itu dengan derasnya. Melihat air begitu deras dari saluran air di atas kiblat kaum muslimin yang berbentuk kubus itu, orang-orang Hijaz, ya seperti kebiasaan mereka, segera berhamburan menuju saluran itu dan mengambil air tersebut. Nah, air itu mereka tuangkan ke baju dan tubuh mereka, dan harapan mendapatkan berkah dari air itu. Melihat kejadian tersebut, para polisi pamong praja kerajaan Saudi Arabia, yang sebagian besar berasal dari orang Badui, daerah Najd itu, menjadi terkejut dan mengira bahwa orang-orang Hijaz tersebut telah terjerumus dalam lumpur kesyirikan dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan ngalap barokah dari air itu. Akhirnya sahabatku semua, para polisi pamong praja itu menghampiri kerumunan orang-orang Hijaz dan berkata kepada mereka yang sedang mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air Ka'bah itu, "Hai orang-orang musyrik, jangan lakukan itu. Itu perbuatan syirik. Itu perbuatan syirik. Hentikan." Demikian teguran keras para polisi pamong praja kerajaan Wahabi itu. Mendengar teguran para polisi pamong praja itu, orang-orang Hijaz itu pun segera membubarkan diri dan pergi menuju Sayyid Alwi yang sedang mengajar murid-muridnya di halaqah tempat beliau mengajar secara rutin. Kepada beliau, mereka menanyakan perihal hukum mengambil berkah dari air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu. Ternyata Sayyid Alwi membolehkan dan bahkan mendorong mereka untuk terus melakukannya. Menerima fatwa Sayyid Alwi yang melegitimasi perbuatan mereka, akhirnya untuk yang kedua kalinya, orang-orang Hijaz itu pun berhamburan lagi menuju saluran air di Ka'bah itu, dengan tujuan mengambil berkah air hujan yang jatuh darinya, tanpa mengindahkan teguran para polisi Badui tersebut. Bahkan ketika para polisi Badui itu menegur mereka untuk yang kedua kalinya, orang-orang Hijaz itu menjawab, "Kami tidak peduli teguran Anda. Setelah Sayyid Alwi berfatwa kepada kami tentang kebolehan mengambil berkah dari air ini." Nah, sahabatku semua, akhirnya melihat orang-orang Hijaz itu tidak mengindahkan teguran, para polisi Badui itu pun segera mendatangi halaqah Syekh Ibnu Sya'di, guru mereka. Ya. Mereka mengadukan perihal fatwa Sayyid Alwi yang menganggap bahwa air hujan itu ada berkahnya. Akhirnya setelah mendengar laporan para polisi Badui yang merupakan anak buahnya itu, Syekh Ibnu Sya'di segera mengambil selendangnya dan bangkit berjalan menghampiri halaqah Sayyid Alwi. Kemudian dengan perlahan Syekh Ibnu Sya'di itu duduk di sebelah Sayyid Alwi. Sementara orang-orang dari berbagai golongan itu berkumpul mengelilingi kedua ulama besar itu. Ya. Mereka
menunggu-nunggu apa yang akan dibicarakan oleh dua ulama besar itu. Dengan penuh sopan santun dan etika layaknya seorang ulama besar, Syekh Ibnu Sya'di bertanya kepada Sayyid Alwi, "Wahai Sayyid, benarkah Anda berkata kepada orang-orang itu bahwa air hujan yang turun dari saluran air di Ka'bah itu ada berkahnya?" Mendengar pertanyaan Syekh Ibnu Sya'di, Sayyid Alwi menjawab, "Benar, bahkan air tersebut memiliki 2 berkah." Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sya'di terkejut dan berkata, "Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Sayyid Alwi menjawab, "Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya tentang air hujan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka." Dan kami turunkan dari langit air yang mengandung berkah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai Ka'bah, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan bagi umat manusia adalah rumah yang ada di Mekah, yang diberkahi oleh Allah. Azabi semua. Dengan demikian, air hujan yang turun dari saluran air di atas Ka'bah itu memiliki 2 berkah. Yaitu berkah yang turun dari langit dan berkah yang terdapat pada Baitullah ini. Mendengar jawaban tersebut, Syekh Ibnu Sya'di merasa heran dan kagum kepada Sayyid Alwi. Kemudian dengan penuh kesadaran, mulut Syekh Ibnu Sya'di itu melontarkan perkataan yang sangat mulia sebagai pengakuannya akan kebenaran ucapan Sayyid Alwi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bagaimana kami bisa lalai dari kedua ayat ini? Kemudian Syekh Ibnu Sya'di mengucapkan terima kasih kepada Sayyid Alwi dan meminta izin untuk meninggalkan halaqah tersebut. Namun Sayyid Alwi berkata kepada Syekh Ibnu Sya'di, "Tenang dulu wahai Syekh Ibnu Sya'di. Aku melihat para polisi Badui itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan mengambil berkah air hujan yang mengalir dari saluran air di Ka'bah itu sebagai perbuatan syirik. Mereka tidak akan berhenti mengkafirkan dan mensyirikkan orang dalam masalah ini sebelum mereka melihat orang seperti Anda melarang mereka. Oleh karena itu, sekarang bangkitlah Anda menuju saluran air di Ka'bah itu. Lalu ambillah air di situ di depan para polisi Badui itu. Sehingga mereka akan berhenti mensyirikkan orang lain." Azabiku semua, akhirnya mendengar saran Syekh Alwi, Syekh Ibnu Sya'di segera bangkit menuju saluran air di Ka'bah. Ia basahi pakaiannya dengan air itu, dan ia pun mengambil air itu untuk diminumnya dengan tujuan mengambil berkahnya. Azabiku semua, melihat tindakan Syekh Ibnu Sya'di ini, ya para polisi Badui itu pun akhirnya pergi meninggalkan Masjidil Haram dengan perasaan malu. Ya, azabiku semua, kisah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Rawah ya dalam kitab Thabat, ya, kumpulan sanad-sanad keilmuannya. Beliau murid Sayyid Alwi Al-Maliki dan termasuk salah seorang saksi mata kejadian itu. Syekh Ibnu Sya'di sebenarnya seorang yang sangat alim, ya, sangat alim. Beliau pakar dalam bidang tafsir. Apabila berbicara tafsir, beliau mampu menguraikan makna dan maksud ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya di luar kepala dengan bahasa yang sangat bagus dan mudah dimengerti. Ya, akan tetapi sayang, ideologi Wahabi yang diikutinya berpengaruh terhadap paradigma pemikiran beliau. Ya. Aroma Wahabi sangat kental dengan tafsir yang ditulisnya. Nah, azabiku semua, berkah atau barokah diartikan dengan tambahnya kebaikan, ziyada al-khair. Ya, sedangkan tabarruk bermakna mencari tambahnya kebaikan atau ngalap barokah. Ya, talab ziyadah al-khair. Demikian para ulama menjelaskan. Nah, masyarakat kita seringkali mendatangi orang-orang soleh dan para ulama sepuh dengan tujuan tabarruk. Ya. Para ulama dan orang soleh memang ada barokahnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum." Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkah Allah bersama orang-orang besar di antara kamu." Hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan Al-Diyah dalam Al-Mukhtarah. Ya. Imam Al-Hakim berkata,
Hadis ini sahih sesuai kriteria Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dan Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Al-Imam Al-Munawi menjelaskan dalam Faidh Al-Qadir bahwa hadis tersebut mendorong kita mencari berkah Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang besar dengan memuliakan dan mengagungkan mereka. Orang besar di sini bisa dalam artian besar ilmunya seperti para ulama atau kesolehannya seperti orang-orang soleh. Ya. Bisa pula besar dalam segi usia seperti orang-orang yang lebih tua. Nah, ada yang bertanya, bagaimana Islam menanggapi orang-orang yang melakukan ziarah ke makam para wali dengan tujuan mencari berkah? Asabiku semua, di antara amal yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ziarah makam para nabi atau para wali. Ya. Baik ziarah tersebut dilakukan dengan tujuan mengucapkan salam kepada mereka atau karena tujuan tabaruk, yaitu ngalap barokah dengan berziarah ke makam mereka. Maksud tabarruk di sini adalah mencari barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara berziarah ke makam para wali. Ya. Orang yang berziarah ke makam para wali dengan tujuan tabarruk, maka ziarah tersebut dapat mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berpendapat bahwa ziarah wali dengan tujuan tabarruk itu syirik, jelas keliru. Ia tidak punya dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi berkata ketika menguraikan maksud hadis, Anna Musa qala, Rabbi adnini minal ardil muqaddasati ramyatan bihajarin. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Wallahi law anni indahu la ra'aitukum qabrahu ila jambi tariqi indal kathibil ahmari. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam berkata, Ya Allah, dekatkanlah aku kepada tanah suci sejauh 1 lemparan dengan batu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, demi Allah, seandainya aku ada di sampingnya, tentu aku beritahu kalian letak makam Musa, yaitu di tepi jalan di sebelah bukit pasir merah. Nah, ketika menjelaskan maksud hadis tersebut, Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi berkata, wa fihi istihbabu ma'rifati kuburis salihina li ziyaratiha wal qiyami bihaqqiha. Wa qad dzakara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li qabri sayyidi Musa alamatan hiya mawjudatun fi qabrin masyhuri 'inda an-nasil ana bi annahu qabruhu. Wal-zahiru anna al-mawdi'a al-madhkura huwa alladhi asyara an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Hadis tersebut menjelaskan anjuran mengetahui makam orang-orang soleh untuk diziarahi dan dipenuhi haknya. Nabi SAW telah menyebutkan tanda-tanda makam Nabi Musa alaihissalam, yaitu pada makam yang sekarang dikenal masyarakat sebagai makam beliau. Yang jelas tempat tersebut adalah makam yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam Trah At-Tasrif, ya. Tuh. Pada dasarnya ziarah kubur itu sunnah dan ada pahalanya. Rasulullah SAW sendiri bersabda, qala Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin, faman arada an yazural kubura falyazur fa innaha tuzakkarunal akhirah. Rasulullah SAW bersabda, dulu aku melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam satu riwayat, barang siapa yang hendak ziarah kubur, maka ziarahlah. Karena hal tersebut dapat mengingatkan kita pada akhirat. Dalam Riyadhus Shalihin bab 66. Nah, sahabatku semua, di sini mungkin ada yang bertanya, adakah dalil yang menunjukkan bolehnya ziarah kubur dengan tujuan tabaruk dan tawasul? Sebagaimana dimaklumi, tabaruk itu punya makna keinginan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berziarah ke makam nabi atau wali. Ya. Kemudian para nabi itu meskipun telah pindah ke alam baka, namun pada hakikatnya mereka masih hidup. Dengan demikian tidak mustahil apabila mereka merasakan datangnya orang yang ziarah, ya, maka mereka akan mendoakan peziarah itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasul kita Muhammad SAW sendiri bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi itu hidup, ya, di alam kubur mereka seraya menunaikan salat. Tuh, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Hayat Al-Anbiya. Nah, sahabatku semua, sebagai penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat dapat mendoakan orang yang masih hidup, ya, adalah hadis yang dikatakan an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala hayati khairul lakum tuhditsuna wa yuhdatsu lakum wa mamati khairul lakum fa idza ana mittu uridat alayya a'malukum fa in ra'aitu khairan hamidullah wa in ra'aitu ghaira dzalika astaghfartu lakum. Rawahul Bazar. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, hidupku lebih baik bagi kalian. Kalian berbuat sesuatu, aku dapat menjelaskan hukumnya. Wafatku juga lebih baik bagi kalian. Apabila aku wafat, maka amal perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Apabila aku melihat amal baik kalian, aku akan memuji kepada Allah. Dan apabila aku melihat sebaliknya, maka aku memintakan ampun kalian kepada Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Azzabiku semua dimuliakan Allah. Karena keyakinan bahwa para nabi itu masih hidup di alam kubur mereka, kaum salaf sejak generasi sahabat melakukan tabarruk dengan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Ya. Hakikat bahwa para nabi dan orang soleh itu masih hidup di alam kubur, ya, sehingga para peziarah dapat bertabaruk dan bertawasul dengan mereka, telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah sendiri sebagai ulama ideologinya Wahabi. Wala yadkhulu fi hadzal bab ay minal munkarat inda salafi ma yurwa min anna qauman sami'u raddas salam min qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam dabnil musayyabi, ya, kana yasma'ul adana minal qabri layalil harrati, ya, wa nah dzalika Allah alaihi wasallam au kuburi ghairi minas salihin wa anna Sa'id bin Fahaza kulluhu hakun laysa mimma nahnu fihi wal amru ajallu min dzalika wa a'zamu. Wa kadzalika aidan ma yurwa anna rajulan jaa ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi al-jadaba 'amar ramadati farahu wa huwa ya'muruhu ay ya'ti umara fayamurahu ay yakhruju fayastaskin nasu fa inna hadza laysa min hadzal bab wa mislu hadza yaqa'u katsiran liman huwa duna nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'rifu min hadhihi al-waqa'i katsiran. Syekh Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan seperti itu. Ya, tidak masuk dalam bagian ini kemungkaran menurut ulama salaf. Ya, adalah apa yang diriwayatkan bahwa sebagian kaum mendengar jawaban salam dari makam Nabi Muhammad SAW atau makam orang-orang soleh. Juga Said bin Al-Musayyab yang mendengar azan dari makam Nabi Muhammad SAW, ya, pada malam-malam peristiwa Al-Harrah dan sesamanya. Ya, ini semuanya benar dan bukan yang kami persoalkan. Persoalannya lebih besar dan lebih serius dari hal tersebut. Demikian pula bukan termasuk kemungkaran, ya, adalah apa yang diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang ke makam Nabi Muhammad SAW lalu mengadukan musim kemarau kepada beliau pada tahun paceklik. Ya, lalu orang tersebut bermimpi Nabi Muhammad SAW dan menyuruhnya untuk mendatangi Umar bin Khattab, ya, agar keluar melakukan istisqa dengan masyarakat. Ya, ini bukan termasuk kemungkaran. Hal semacam ini banyak sekali terjadi dengan orang-orang yang kedudukannya di bawah Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan aku sendiri banyak mengetahui peristiwa-peristiwa seperti ini. Imam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida Asy-Syiratal Mustaqim juz 1 halaman 373. Nah, sahabatku semua, kisah laki-laki yang datang ke makam Nabi Muhammad SAW ini itu telah dijelaskan secara lengkap oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Itu beliau murid terkemuka Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau berkata, wa qala al-Hafiz Abu Bakr al-Baihaqi akhbarana Abu Nasr bin Qatadah wa Abu Bakr al-Farisi qala haddatsana Abu Umar bin Matar haddatsana Ibrahim bin Ali
Duhli haddatsana Yahya bin Yahya haddatsana Abu Muawiyah anil A'mas an Abi Salihin an Malikin qala asaba an-nasa fa khatta fi zamani Umar bin al-Khattab faja'a rajulun ila qabrihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah histashkillah li ummatika fa innahum qad halaku fatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala iti Umar faqri'uhu minni salam wa akhbirhum innahum mushquna wa qul lahu alayka bil kaisil kaisi fa'ata ar-rajulu fa akhbara Umar faqala ya rabbi ma alu illa ma ajaztu anhu wa hadza isnadun sahih. Nah, Al-Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, Abu Nasr bin Qatadah dan Abu Bakar Al-Farisi mengabarkan kepada kami, Abu Umar bin Matar mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Ali Az-Zuhli mengabarkan kepada kami, Yahya bin Yahya mengabarkan kepada kami, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-A'masi, dari Abu Saleh, dari Malik Ad-Dar, ya, bendahara pangan Khalifah Umar bin Khattab, bahwa musim paceklik ya melanda kaum muslimin pada masa Khalifah Umar. Maka seorang sahabat yaitu Bilal bin Al-Haris Al-Muzani mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohonkanlah hujan kepada Allah untuk umatmu karena sungguh mereka benar-benar telah binasa. Kemudian orang ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau berkata kepadanya, sampaikan salamku kepada Umar dan beritahukan bahwa hujan akan turun untuk mereka. Dan katakan kepadanya, bersungguh-sungguhlah melayani umat. Kemudian sahabat tersebut datang kepada Umar dan memberitahukan apa yang dilakukannya dan mimpi yang dialaminya. Lalu Umar menangis dan mengatakan, ya Allah, saya akan kerahkan semua upayaku kecuali yang aku tidak mampu. Sanad hadis ini sahih. Ya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 halaman 92. Dalam Jami' Al-Masanid juz I halaman 233. Ya, Ibnu Katsir berkata sanadnya jayyid, ya, baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaythamah. Ya, lihat Al-Isabah juz 3 halaman 484, Al-Khalil dalam Al-Irsad juz 1 halaman 313. Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab juz 2 halaman 464. Serta disahihkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari juz 2 halaman 495. Sahabatku semua dimuliakan Allah, apabila hadis tadi kita cermati dengan seksama, maka akan kita pahami bahwa sahabat Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu an tersebut datang ke makam Rasulullah SAW dengan tujuan tabaruk. Ya, bukan tujuan mengucapkan salam. Kemudian ketika laki-laki itu melaporkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, ternyata Umar radhiyallahu an tidak menyalahkannya. Ya, Sayyidina Umar radhiyallahu an juga tidak berkata kepada laki-laki itu, perbuatanmu itu syirik, atau berkata, mengapa kamu pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan tabaruk, sedangkan beliau telah wafat dan tidak bisa bermanfaat bagimu. Sahabatku semua, hal ini menjadi bukti bahwa ya bertabaruk dengan para nabi dan wali dengan berziarah ke makam mereka itu telah dilakukan oleh kaum salaf sejak generasi sahabat, tabi'in dan penerusnya. Seperti itu. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.